dengan hadis, sesuai dengan ijma' dan sesuai dengan qiyas. Inilah 4 dasar hukum yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i. Sumber hukum kita 4 ini. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, tahu biasa orang Al-Hadis, baru ijma'. Yang keempat qiyas. Apa itu ijma'? Ijma' itu kesepakatan para ulama. Kalau tidak ada di Al-Quran, maka kita lihat di hadis. Apalah contoh amalan yang tidak ada dalam Al-Quran tapi ada hadis? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu nggak ada dalilnya dari Al-Quran. Makanya kalau orang MTA mungkin nggak ada zakatnya, karena mereka hanya mengikuti Al-Quran, nggak mengikuti hadis. Di mana dapat dalil hadis, dalil zakat fitrah? Itu hanya dari hadis. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'irin. Bahwa Rasul mewajibkan umat Islam memberikan zakat fitrah. Apa yang diberikan? 1 sok tamar dan 1 sok gandum. Nah, kalau kita tidak dapat penjelasannya dalam hadis, maka kita lihat di ijma', kesepakatan para ulama. Apa contoh kesepakatan para ulama? Di antara ijma' yang kita amalkan itu adalah sholat tarawih berjamaah di masjid. Dalam hadis enggak kita dapatkan Nabi melaksanakan sholat tarawih 1 bulan Ramadan full di masjid, tidak. Yang ada dalam hadis cuma 2 malam Rasul, yang ada dalam penjelasan cuma beberapa malam Rasul itu sholat tarawih. Selanjutnya enggak keluar lagi dari rumah, enggak datang ke masjid. Tapi setelah Umar menjadi khalifah, beliau kumpulkan umat Islam, para sahabat di bulan Ramadan supaya sholat bersama-sama di masjid dengan dipandu oleh 1 imam sholat tarawih. Kalau tidak ada di ijma', kemana kita lihat? Ke qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas ini perbandingan. Apalah contoh yang kita pakai qiyas? Yang kita pakai qiyas itu yang dikeluarkan saat zakat fitrah. Kalau hadisnya zakat fitrah itu so'an min tamrin atau so'an min sa'irin, 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Kita nggak ada yang berzakat, nggak ada yang berzakat di Natal ini dengan kurma. Tapi dengan apa? Dengan beras. Dari mana datang berasnya? Dari qiyas, perbandingan. Kenapa dibandingkan dengan kurma? Oh, ada persamaan. Kenapa dibandingkan dengan gandum? Ada persamaan. Apa persamaannya? Di antara persamaannya sama-sama makanan pokok. Orang Indonesia makanan pokoknya beras, orang Arab makanan pokoknya gandum, kurma. Yang kedua, sama-sama tahan lama. Beras tahan lama, gandum juga tahan lama, kurma juga tahan lama. Inilah yang dimaksud dengan sabili dinil haq. Jalan yang benar itu ma wafaqal Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, atau tidak dapat di Al-Quran sesuai dengan hadis, tidak dapat di hadis sesuai dengan ijma', enggak ada sesuai dengan qiyas. Inilah sumber hukum kita dalam mazhab Syafi'i. Jadi bukan cuma 2. Orang sekarang ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada enggak dalam hadis? Sudah ada pun nanti dalam hadis ditanya siapa rawinya, sahih apa tidak. Macam pernah dia meneliti hadis. Orang yang belajar usul hadis saya enggak begitu sampai menanyanya. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang, anak-anak kita apalagi yang sibuk mendengarkan kajian-kajian online di YouTube atau segala macam,
itu digiring opininya, digiring pemikirannya untuk supaya memproyeksi amaliyah amalan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Seolah-olah patokan sumber hukum itu cuma dua, Al-Quran dan hadis. Nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, nggak usah diamalkan. Ini sekarang yang banyak terjadi, meracuni pemikiran anak-anak muda kita yang hobi mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube, namun tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau talaki, tidak mau mengaji kitab. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah untuk tetap mencari ridha Allah melalui dengan mengikuti tradisi para ulama. Wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi', yang mengikuti jalan kebenaran ghairu mubtadi', yang bukan